pimpinan dan izin pasti lewat 3 menit karena kami juga ada paparan slide yang perlu diklarifikasi. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota, saudara menteri beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama, berdasarkan data-data tersebut, saya termasuk bukan sekedar penyampaian data-data. Yang jadi masalah dari halaman 4 dan 9 yang dirasakan rakyat itu seperti apa? Oh ya, Bu Pimpinan, sebagai informasi di atas juga saya ajak guru-guru dan dosen dari Tasikmalaya dan Garut dapil saya supaya nonton langsung mendengarkan wakilnya berbicara. Jadi pada halaman 4 dan 9 itu bukan sekedar penyampaian angka-angka, efektivitasnya seperti apa? Kalau distribusi angka-angka saja itu kan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang jadi pertanyaan kami sebagai DPR RI, dirasakan rakyat apa tidak? Percuma kalau nggak dirasakan rakyat. Itu yang berulang kali kami tegaskan. Karena ini APBN, anggaran yang dibahas antara pemerintah dengan DPR RI, dibahas bersama dan ditetapkan bersama. Karena dasarnya adalah pakai undang-undang APBN. Diajukan pemerintah dan dibahas serta diterapkan bersama. Jadi APBN itu bukan milik pemerintah semata. Jadi halaman 4 itu, tolong saudara menteri, itu bukan sekedar menggugurkan jawaban, menggugurkan kewajiban, memberikan penyebaran sekian juta. Efektivitasnya seperti apa? Yang kedua, soal tadi P3K, saya hanya menyinggung sedikit, tapi nanti banyak juga. Adanya perkembangan P3K tersebut itu juga akibat intervensi Komisi 10. Kami catat, kami dibantu, terima kasih Sekretariat dan TA. Kami melakukan pencatatan bersama TA dan Sekretariat Komisi 10, 39 kali rapat khusus membahas P3K. Mulai dari tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal 3 November 2020. Raker 4 kali, RDP 7 kali, RDP Panja 9 kali, RDPU 15 kali, RDPU Panja 3 kali, audensi 1 kali. Bayangkan, 39 kali. Tolong rakyat catat. Komisi 10 serius membahas ini. Bayangkan, kalau itu tidak dilakukan, nothing, mungkin kemajuannya sangat lambat. Artinya adanya intervensi Komisi 10. Itu harus paham. Dan ini bukan milik Kemendikbud, tapi milik bersama rakyat yang harus merasakan. Jangan program Kemendikbud bangganya sosialisasi, tapi kita nggak diajak. Ini kerja pemerintah, ini kerja bersama pemerintah dengan DPR. Harus paham itu. Itu bayangkan. Yang keempat, soal Desrap. Bukan suatu hal yang membanggakan juga bagi kami. Desrap bagus-bagus, tapi kalau amburadul pelaksanaannya buat apa? Buat apa Desrap bagus tapi pelaksanaan amburadul? Nggak ada gunanya. Banyak temuan kalau mau kita itu kan. Makanya kita minta saudara Irjen beserta jajaran melakukan investigasi tahun anggaran 2020, 2021, 2022. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program prioritas nasional dan program prioritas kementerian dan lembaga. Untuk apa? Ya, kita bersama-sama, ini fungsinya mitra, bukan sendiri-sendiri. Itu harus paham. Nah, saya mau contoh, tolong bisa ditampilkan slide. Guru penggerak, ini data ya, saya main data Pak. Guru penggerak yang merupakan program pilot untuk pelatihan guru tetapi sudah dapat mengubah institusi. Lucu juga, harusnya institusi dulu dirubah baru bikin guru penggerak. Nah, jumlah pegawai di BGP dan BBGP relatif sedikit, 3 orang untuk Kadil Clara. Ini salah satu contoh. Sekali lagi yang saya ungkap ini hanya salah satu contoh, bukan satu-satunya contoh. Ya kan sedikitnya 3 orang. Ini untung, wah tadinya mau dapilnya Kaltim tapi nggak dapat Bu. Nah 8 orang di Bubble, 9 orang di Kepri. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan untuk anggaran yang besar itu untuk guru penggerak, berapa lama, jumlah dan hanya sedikit. Ini data Pak, mohon klarifikasi kalau saya salah.
Lanjut slide kedua. Penyatuan P3TK, PAUD dan menimbulkan ekses kesulitan. Nah, ini problem juga harus diketahui di internal Dikbud sendiri, yaitu tempat kerja para staf dan induk asal itu jadi problem mutasi. Tolong Bu Sekjen ini diperhatikan. Banyak keluhan ngadu ke kami. Ini belakang juga sebenarnya banyak yang ngeluh, cuma nggak berani aja sama Pak Nadiem. Yang keempat, begitu kecilnya jumlah guru yang terlibat dalam program guru penggerak, apakah sudah ada kajian sehingga mengubah institusi? Seberapa efisien dan efektivitas program pilot project BGP dapat berpengaruh pada mutu pendidikan? Yang kelima, sebaiknya keberadaan BGP atau BBGP dikembalikan ke tempat asal. Balik lu. Makanya saya juga harus dengar melalui forum ini, pimpinan, kita undang Kemenpan RB. Dasar mereka menyetujui adanya perubahan struktur organisasi tersebut. Lanjut, yang keenam. Nah, ini dia. Ini data-data, jadi lucu. Ada pertanyaan yang keenam. Terus naik lagi. Nanti kita bisa sampaikan. Ini sebagai salah satu contoh. Dana guru penggerak di Kepri. Untung nggak ada dana. Kita dapil Kepri nggak ada ya. Itu 7.946.415 hanya untuk menangani 294 atau 1,2% dari 25.356. Ini datanya. Mohon diklarifikasi, benar nggak pernyataan saya? Kalau nggak benar, di mana nggak benar? Siapa yang bertanggung jawab hal-hal ini? Nah, tolong Bu Irjen catat nih. Saya klarifikasi. Lanjut. Nah, dana guru penggerak Dapil Jatim, tolong perhatikan. Di Jatim 84.801.756.000 hanya untuk menangani 4.567 atau 1,2% dari 398.730 orang guru. Ini data, jadi mohon diklarifikasi data-data tersebut. Lanjut. Isu dana guru penggerak di Jawa Barat, nah, Pak Dede 54.976.180.000 hanya untuk menangani 3.937 atau 1% dari 393.860 orang guru. Mohon klarifikasi. Lanjut, habis. Ya, itu juga bagian-bagian, hanya salah satu contoh. Kalau kami urai nanti bingung semuanya. Nah, terakhir, ini mohon yang tadi klarifikasi juga di halaman 10 Bu Sekjen. Realisasi tanpa memperhitungkan blokir dan BA-Bun. Kalau dengan memperhitungkan blokir, kalau diperhitungkan blokir dan BA-Bun jadi bagaimana? Mohon klarifikasi. Itu saja pimpinan, dan itu sekali lagi melalui pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan hanya sekelumit contoh, bukan satu-satunya masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.